Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mufarli Ahmad Syahabudin dengan NIM 103042430117 akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan tugas kalkulus lanjut sub CLOT 0313 ini ya. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Ini ada sebuah partikel ya bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh RT sama dengan sin T vektor I plus cos T vektor J plus T kuadrat min 3T plus 2 vektor K. Nah, dan di mana komponen vektor K ini menyatakan ketinggian ya, ketinggian dalam meter dari permukaan tanah, dan T lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa pertanyaannya yang akan kita bahas. Nah, yang di sini kita akan membahas yang pertama, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Yang kedua, apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Kemudian, pada waktu berapa partikel ini mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Dan selanjutnya, berapa kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Dan terakhir, pada ketinggian 12 meter jika partikel keluar dari lintasan helix dan bergerak di sepanjang garis singgung dari helix, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Baik, kita akan menjawab dulu soal yang nomor 1 bagian A ini ya. Nah, baik, kita ketahui dulu ya. RT sama dengan sin T vektor I plus cos T vektor J plus T kuadrat min 3T plus 2 vektor K ya. Nah, yang pertama kita tadi kan ditanyakan ya, partikel yang bergerak ke bawah. Di sini baik kita jawab dulu ya. Yang pertama kita ketahui dulu ya, untuk vektor K ini bergerak berarti kecepatan ya. Dan di sini kita ambil vektor K, kemudian kalau ke bawah ini masuknya turunan. Nah, jadi kita masukkan juga rumus turunannya d min d per dt ini, kemudian T kuadrat min 3T plus 2. Nah, di sini kita, karena kita di sini menghitung turunannya, maka kita masukkan saja T kuadrat ini menjadi 2T min 3 ya. Nah, baik, selanjutnya syarat untuk kita melakukan turunan ini ya. Jadi di sini kan partikel bergerak ke bawah. Di sini artinya bahwa partikel ini kalau ke bawah ini menunjukkan negatif ya. Atau kalau dari kiri itu ya, kalau dari kiri dari bawah itu arahnya ke negatif. Jadi bisa kita masukkan juga bahwa 2T min 3 kurang dari 0 gitu. Nah, selanjutnya 2T min 3 kurang dari 0, 2T min 3T ini kurang dari 3 per 2 ya. 3 per 2, 3 per 2 sama dengan 1,5 detik ya. Jadi maka dapat kita simpulkan partikel ini bergerak ke bawah di 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 1,5 detik. Nah, seperti itu mungkin untuk jawaban yang nomor 1A. Selanjutnya kita lanjut ke yang poin B ya, di nomor 1 ini. Nah,
Jadi sini partikel pernah berhenti ya. Gitu. Jadi dalam soal sebelumnya ya, ini jadi kita apakah ini partikel ini pernah berhenti gitu ya. Nah, kemudian kita jawab ya dengan vektor T sama dengan R ya. R R turunan aksen T sama dengan F aksen T vektor I plus Y vektor Y aksen T vektor J. Nah, untuk selanjutnya ini kita ambil nilai cos dan sin ya dari yang tadi. Jadi kita turunkan cos T vektor I min. Jadi ini menjadi min ya, min sin vektor J plus 2T min 3 vektor K ya. Terus nilainya. Nah, di sini kita asumsikan dulu bahwa nilai cos ini sama dengan 0 dan sin ini sama dengan 0 gitu ya. Ya kan kalau misalnya pernah berhenti ini kita kan tidak bergerak sama sekali ya. Gitu. Nah, jadi dapat kita hitung juga bahwa cos kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1 tidak sama dengan 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ini tidak akan berhenti ya. Jadi partikel ini tidak akan berhenti. Jadi seperti itu untuk jawaban yang B ini. Baik, selanjutnya kita lanjut ke poin yang nomor 1C. Nah, baik, selanjutnya kita akan lanjut di poin yang nomor 1C ini, menyatakan waktu berapa partikel ini mencapai 12 meter dari tanah ya. Baik, nah kita jawab. Nah, kita tulis ZT ya. ZT ini merupakan turunan yang tadi vektor K ya. Jadi yang vektor K ini kita masukkan turunan jadi ZT sama dengan T kuadrat min 3T plus 2. Nah, setelah itu lalu ya. Jadi kita mulai tadi dengan menyusun persamaan dari ketinggian ini ya. Menyusun persamaan dari ketinggian, kemudian kita setarakan ya dengan 12 meter karena kita ingin tahu kapan partikel ini mencapai ketinggian tersebut dengan T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12. Kemudian kita kurangi kedua sisi dengan 12 agar persamaan ini menjadi 0 di sisi kanan. K T min 2 maaf T kuadrat min 3T kurang 10 min 10 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita ke rumus persamaan kuadrat ya. Dan karena ini bisa kita selesaikan dengan rumus kuadrat ya. Maka di sini bisa dilihat untuk persamaan kuadratnya adalah T min 3 plus min dalam kurung min 3 pangkat 2 min 4 1 min 10 per 2 per 1. Maka kita hitung pelan-pelan ya. Kita hitung pelan-pelan. Ini T sama dengan 3 plus min 9 plus 40 per 2. Ini sama dengan 3 plus min 49 per 2. Maka T ini sama dengan 3 plus minus 7 per 2 ya. Jadi kita hitung saja dulu ya. Nah, di sini
Setelah itu kan kita dapat nilai ya dari hasil ini. Maka T ini bisa kita hitung ya, 3 plus 7 sama dengan 10 per 2. Di sini 10 bagi 2 sama dengan 5. Atau T ini bisa kita peroleh juga hasil nilainya menjadi min 4 per 2 sama dengan min 2. Nah, karena dalam soal ini dikatakan T lebih dari sama dengan 0, maka kita abaikan solusi yang negatif tadi ya, yang ini. Nah, ini kita coret saja yang ini ya. Kita coret, maka kita ambil yang ini ya. Nah, jadi T 10 per 2 sama dengan 5 ya. Maka di sini kita simpulkan karena tadi T lebih dari sama dengan 0, maka T ini sama dengan 5 detik. Jadi waktunya ini 5 detik ya, yang ditanyakan pada soal C ini. Baik. Nah, baik, selanjutnya kita lanjut ke poin nomor 1D. Ini mencari kecepatan partikelnya ya. Nah, kecepatan partikel ini kita hitung T sama dengan 5. T sama dengan 5, maka vektor 5 sama dengan cos 5 vektor I min sin 5 vektor J plus 7 vektor K. Nah, dari sini bahwa vektor ini merupakan turunan vektor turunan 5 ini sama dengan akar cos 5 kuadrat 2 plus min sin 5 kuadrat plus 7 kuadrat. Nah, kita asumsikan bahwa tadi 1 plus 49 sama dengan 50. Nah, selanjutnya 25 kali 2 sama dengan 25 kali akar 2 sama dengan 5 akar 2 mili per second. Jadi untuk kecepatan partikel ini sama dengan 5 per 2 mili per second ya. Ini untuk jawaban kecepatan pada partikel ini ya. Baik, selanjutnya kita soal yang terakhir di nomor 1 ini vektor arah ya. Nah, jadi untuk menjawab ini kita tuliskan lagi ya, vektor 5 sama dengan cos 5 vektor I min sin 5 vektor J plus 7 vektor K. Vektor 5 sama dengan ini vektor helix ya. Jadi vektor ini vektor V5 ini merupakan vektor helix yang dimana X ini awalnya ya adalah 5 nilainya. Maka vektor ini merupakan vektor garis ya, yang dimana vektor garis ini atau vektor helix ini sama dengan V5. Jadi ini merupakan vektor garis ini adalah V5. Nah, selanjutnya pada soal nomor 2 diketahui kurva berikut Y sama dengan 0 jika X kurang dari 0, Kx akar 3 jika X lebih dari 0. Yang pertama, kita tentukan nilai Y aksen saat X sama dengan 0. Kedua, tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Langsung saja kita jawab ya. Untuk yang pertama kita ketahui dulu ya. Kita tulis soal ini. Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0 dan X
akar 3 jika X lebih dari 0. Jadi yang ditanyakan pertama ini X sama dengan 0 ya. Jadi nilai Y pada saat X ini sama dengan 0. Jadi berapa nilai Y ini? Nah, kita ketahui dulu. Jadi X kurang dari sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka Y aksen sama dengan 0. Kemudian X lebih dari 0, Y ini sama dengan X akar 3, bahkan Y sama dengan 3X kuadrat. Maka limitnya bisa kita hitung juga bahwa X ini X sama bahkan turunan dari 0, jadi Y aksen ini sama dengan 0. Kemudian limit Y ini sama dengan 3 akar 2, 3X akar 2 ya. Maka tadi kan nilai X di sini sama dengan 0 ya. Jadi itu 3 0 tuh, 3 0 akar 2 ya. Jadi ini untuk nilai X ini kan 0 ya. Maka nilai Y di sini sama dengan 0. Itu. Dan selanjutnya untuk besar kelengkungan. Nah, besar kelengkungan ini kita jawab ya dengan yang pertama kita buat rumus kelengkungan terlebih dahulu ya. K sama dengan Y aksen 2 per 1 plus Y aksen 1 akar 2 kurung 3 per 2 ya. Sini Y aksen 2 merupakan X kurang dari sama dengan 0. Y aksen 2 ini tadi kita ketahui sama dengan 0. Maka X lebih dari 0, Y aksen 2 sama dengan 3, 2X sama dengan 6X ya. Jadi 3 akar 2 ini 3 sama dengan 6X ya. Nah, maka X tadi kan sama dengan 0, maka Y aksen 0 sama dengan 0, Y aksen 2 0 sama dengan 6X, maka 6X tadi jadi 6 0 sama dengan 0, maka Y aksen 2 ini sama dengan 0. Maka kelengkungan ini dapat kita simpulkan bahwa 0 per 1 tambah 0, 3 per 2 sama dengan 0, 3 akar 12 sama dengan 0 per 1 sama dengan 0 ya. Maka kelengkungan 0,0 ini sama dengan 0. Maka disimpulkan bahwa besar kelengkungan ini tidak ada ya. Jadi tidak ada kelengkungan. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.